Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada 7 golongan yang akan diamankan Allah dari penderitaan. Ketujuh golongan itu mensyaratkan ketakwaan. Yang pertama, anak muda yang tekun beribadah kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pemuda adalah harapan dari segala-gala. Harapan agama, harapan negara. Perlu dipahami pula bahwa masa depan Islam di Indonesia juga tergantung di tengah pemuda. Jika pemuda hari ini tidak memahami Islam dengan baik dan benar, maka Islam bisa menjadi sekedar nama di Indonesia. Pemuda menjadi penting karena pemuda adalah penguasa masa depan. Subhanul yaum rijalul god. Pemuda saat ini adalah tokoh masa depan. Bahkan ketergantungan Islam di Indonesia kepada pemuda. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Kedua, imamun adilun, pemimpin yang adil. Pemimpin memiliki pengaruh yang besar. Keputusannya mempengaruhi kehidupan masyarakat dan negaranya. Kesalahan dalam mengambil keputusan akan membawa musibah, dan kebenarannya akan membawa rahmat. Keadilan bukanlah perkara yang susah, karena sesungguhnya keadilan selalu hadir di dalam hati yang paling kecil. Hanya saja manusia sering mengabaikannya, pura-pura tidak mendengarkan bila si hati kecil itu berbicara. Keadilan semakin mudah terlaksana apabila ditemani dengan kesederhanaan. Sebagaimana kisah sahabat Umar bin Abdul Aziz ketika menerima tamu di rumahnya menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua yang sangat berharga. Tidak hanya bagi pemimpin formal tetapi bagi semua manusia. Suatu malam ketika Umar sedang sibuk bekerja di ruangannya, datanglah teman lama sebagai tamu. Umar pun menyapa dan bertanya, "Engkau kesini mau berbicara urusan apa? Soal pribadi atau soal negara?" Tamu itu pun menjawab, "Soal pribadi." Umar pun beranjak untuk mematikan lampu penerangan ruangan. Tamu itu agak bingung, ia pun bertanya, "Tuanku, mengapa engkau padamkan lampu? Bukankah kita ingin berbincang?" Umar menjawab, "Sedari tadi aku bekerja di ruangan ini untuk negara. Karena itu aku gunakan lampu sebagai penerangnya. Nah, sekarang kita berbincang soal pribadi. Maka aku padamkan lampu itu. Karena lampu itu dibelanjakan dengan uang rakyat. Sedangkan perbincangan kita kali ini adalah bersifat pribadi." Subhanallah. Namun perlu diwaspadai bahwa pemimpin itu banyak godaannya dan cobaannya. Terutama rayuan akan gemerlap harta dan dunia. Maka dari itu kesuksesan seorang menjadi pemimpin yang adil adalah garansi keamanan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya orang-orang yang berbuat adil di sisi Allah, balasannya adalah mereka berada di atas mimbar dari cahaya di sisi kanan Allah yang Maha Rahman, dan kedua tangannya adalah kanan, yaitu orang-orang yang berlaku adil di dalam menghukumi dan adil terhadap keluarga mereka, serta adil terhadap apa yang menjadi tanggung jawab mereka." Namun juga sebaliknya, bila kepemimpinan itu tersia-siakan, maka Allah akan membalasnya
Demikian keterangan yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim. Hadis dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurusi perkara rakyat, kemudian dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, kecuali Allah akan mengharamkan surga atas dirinya. Ketiga, rojulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Lelaki yang hatinya selalu berhubungan dengan masjid. Masjid sebagai rumah Allah harus menjadi sumber inspirasi. Inspirasi yang untuk memajukan umat, baik maju jiwanya, maju ekonominya. Karena kesehatan ekonomi menjadi salah satu pilar dari kesehatan jiwa. Dan kesehatan jiwa sangat berpengaruh pada kondisi agama. Jadikanlah masjid sebagai tempat mencari persamaan, bukan memperbesar perbedaan. Orang yang selalu memikirkan masjid berarti mereka juga memikirkan masyarakat masjid. Masyarakat muslim yang selalu menjalankan perintah Allah 5 kali setiap hari. Orang yang demikian akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Masjid dan umat bisa diibaratkan bagaikan ikan dan air yang tak terpisahkan. Umat yang menjauhi masjid seperti ikan yang menjauhi air akan segera mati. Maka siapapun yang berusaha mengairi ikan berarti ia telah memberi kehidupan pada air itu. Dan siapapun yang menghidupkan masjid, maka Allah akan menghidupinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 18. Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Demikianlah jaminan yang diberikan Allah kepada mereka yang selalu memikirkan masjid, sebagaimana keterangan sebuah hadis dari Abi Darda radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, masjid adalah rumah untuk setiap orang yang bertakwa. Allah akan memberikan jaminan bagi orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya dengan ruh, rahmat, dan bisa melewati sirat dengan selamat menuju ridho Allah yang menyampaikannya ke dalam surga. Keempat, dua orang laki-laki yang saling mencintai atau bersahabat karena Allah, di mana dia berkumpul dan berpisah karena Allah. Sebab ikatan keimanan yang paling kuat adalah cinta, persahabatan karena Allah, dan benci karena Allah. Hei orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Kelima, seorang lelaki yang diajak oleh seorang wanita untuk berbuat mesum dengan dirinya. Dia bukanlah wanita biasa, namun dia adalah wanita yang memiliki kedudukan dan jabatan yang sangat tinggi. Dan Allah memberinya kecantikan yang membuat dorongan fitnah semakin besar dan ketertarikan hati semakin kuat. Kemudian lelaki itu berkata, ini poinnya, sungguh aku takut kepada Allah. Begitu juga sebaliknya, jika terjadi pada diri seorang perempuan hal serupa dan dia berani menolaknya, sungguh Allah mengamankan dia di hari kiamat. Dan terhadap dalam riwayat yang sahih, ketika seorang wanita solehah akan berangkat ke sebuah tempat yang jauh bersama kafilah,
maka seorang laki-laki mengikutinya karena dia menyukai wanita itu. Beberapa lama kemudian seorang yang mulai tidur, namun wanita itu masih duduk dan belum tidur. Kemudian lelaki itu mendekat kepadanya dan mengajaknya untuk berbuat keji karena semua orang sudah tertidur. Maka wanita itu berkata, "Apakah engkau yakin semua orang sudah tidur dan tidak ada satupun orang yang akan melihat kita?" Maka lelaki itu pun kembali meyakinkan bahwa semua orang telah tidur dan berkata kepada wanita itu, "Betul, semua orang telah tidur." Maka wanita itu berkata, "Apakah Allah tidur dan tidak melihat kita?" Mendengar ucapan wanita itu, maka seketika lelaki itu tertunduk malu dan berkata, "Iya betul, Allah melihat kita." Wanita itu berkata lagi, "Jika Allah melihat kita, apakah engkau tidak malu kepada Allah hingga engkau mengikutiku dari tempat yang jauh untuk berbuat hal itu kepadaku? Dan jika engkau meninggal saat ini, apa yang akan engkau jawab di hadapan Allah?" Maka lelaki itu menutup mukanya karena malu dan kemudian pergi. Setahun kemudian terdengar kabar bahwa telah wafat seorang wali Allah dan puluhan ribu orang yang mengantar jenazahnya ke pemakaman. Dan setelah ditanya, "Siapakah wali Allah yang telah wafat tersebut?" Ternyata dia adalah lelaki yang telah bertaubat di tangan wanita itu, yang kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajatnya hingga ia menjadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keenam, lelaki yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan tangan kanannya. Itulah yang dimaksud dengan ikhlas, mengerjakan sesuatu tanpa ada embel-embel. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Mengenai keikhlasan, Imam Ibn Rushd berkata bahwa sesuatu yang dilakukan karena Allah maka akan sangat sempurna, dan barang siapa melakukan sesuatu karena yang lain maka akan binasa. Artinya binasa adalah sia-sia amalnya. Ketujuh, lelaki yang hatinya selalu ingat kepada Allah dan mengagungkannya. Dia selalu menyendiri dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat ia merenungkan keagungan dan kebesaran Allah, sehingga air matanya berlinang karena rindu kepada Allah. Allah sangat mengapresiasi orang seperti ini. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang apabila disebut namanya, wazilat qulubuhum, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, jadathum imana, bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah 7 golongan yang akan diamankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari penderitaan di hari kiamat kelak. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semua, dan semoga Allah mengistiqomahkan kita untuk selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.